Oke, selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, nama saya Steven Adusyanto. Saya merupakan mahasiswa Udinus dengan NIM A1120221463. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai project saya untuk tugas UTS algoritma pemrograman susulan. Project saya ini mempunyai tema atau topik yaitu kamus sepeda gitu. Kenapa saya namakan kamus sepeda? Nah, berikut penjelasannya. Oke, sebentar ini. Nah, biar lebih bagus. Oke. Jadi kamus sepeda ini itu merupakan program C++ ya, yang dia bisa digunakan untuk menyimpan data, melihat dan mencari informasi mengenai objek sepeda. Nah, apa itu objek sepeda nanti bisa disimak lebih lanjut. Dan bahkan menyimulasikan untuk sepeda pilihan tersebut gitu. Jadi disimulasi untuk kasus dunia nyata. Misal, saya kasih satu contoh. Misal untuk jika dalam waktu 1 jam gitu, dengan menggunakan misal gear 1 gitu, jarak yang bisa ditempuh sepeda itu sejauh berapa. Nah, itu salah satu contohnya. Untuk penjelasannya nanti. Target pengguna dari program ini merupakan calon pembeli sepeda yang masih bingung ingin membeli sepeda jenis apa gitu, atau bisa aja orang-orang yang kepo mengenai informasi detail mengenai sepeda, bisa aja. Tapi target utamanya itu. Kemudian program ini memiliki beberapa kelebihan yang saya banggakan gitu. Yang pertama, memiliki fitur page history. Maksudnya page history itu gimana? Itu seperti kayak di browser gitu, dimana ada tombol back gitu ya di sebelah kiri reload gitu, dia back ke page sebelumnya gitu dengan step tertentu. Nah, program ini ada fitur tersebut gitu di bagian menu pencarian data gitu. Jadi nanti ada dalam menu mencari data itu, jadi setelah pengguna masukin kriteria kan muncul data yang dicari gitu, yang memenuhi kriteria. Nah, kemudian kan pengguna bisa simulasi salah satu. Nah, dalam halaman simulasi itu terdapat menu di mana pengguna itu memilih sepeda dengan ID lain, bisa memilih sepeda dengan ID lain. Nah, ID yang ditampilkan itu bukan ID secara keseluruhan, tapi maksudnya kumpulan sepeda yang ditampilkan itu kumpulan sepeda yang sebelumnya itu memenuhi kriteria pencarian itu. Nah, maksudnya page history itu gitu. Kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua, data yang dimasukkan dapat tersimpan ya. Program ini terhubung dengan file bernama, nanti ada data sepeda.txt, lebih tepatnya data _sepeda.txt. Dia sifatnya menyimpan data-data sepeda yang telah dimasukkan. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah kecepatan maksimal disimpan berdasarkan kecepatan maksimal setiap gear. Nah, kan agak bingung ya. Jadi maksudnya di sini itu adalah kecepatan maksimal itu tidak hanya kecepatan maksimal untuk gear tertinggi gitu. Secara logika kan gear tertinggi pasti memiliki kecepatan maksimal paling tinggi pula kan. Nah, kecepatan maksimal yang disimpan itu tidak hanya itu, tapi kecepatan maksimal yang untuk setiap gear. Jadi misal sebuah sepeda memiliki gear maksimal 3, kecepatan maksimal itu ya juga ada 3 pula, yaitu kecepatan maksimal untuk gear 1, gear 2, dan gear 3 kayak gitu. Bentar. Oke, kemudian ini merupakan data flow diagram untuk project ini, tapi untuk sekarang itu bisa dihiraukan dulu gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut saat
demo untuk program ini. Yang perlu diketahui hanya kalau program ini itu memiliki 5 bagian utama, yaitu halaman utama, bagian untuk input data atau menambah data di situ, bagian untuk melihat data secara keseluruhan, sama bagian untuk mencari data, serta bagian untuk melakukan simulasi suatu sepeda gitu. Seperti yang tadi di penjelasan awal ya, bisa input atau memasukkan, melihat, mencari, dan menyimulasikan. Nah, halaman utama ini saya bilang bagian utama karena dia merupakan entry point atau jalan masuk dari program ini gitu. Bisa dilihat, saya tunjukkan ke code-nya. Nah, kamuspeda.cw ini merupakan program utama dari project ini. Bisa dilihat kalau isinya itu hanya dia membuat objek kamus dengan nama kamus, kemudian dia manggil menu utama. Nah, menu utama ini dia berdasarkan ini deskripsi, dia merupakan membuka halaman utama dari kamus. Bisa dengan kata lain, halaman utama ini merupakan jalan masuk ke kamus gitu. Jadi kalau menggunakan kamus tidak mungkin tidak melewati halaman utama ini. Kembali lagi ke PPT. Selanjutnya penjelasan mengenai kelas dan ADD. Pertama, kelas kamus. Kelas kamus ya tadi dia merupakan secara keseluruhan. Kita bisa memandang kamus itu memang sebagai kamus asli. Terdapat konten di dalamnya gitu, yaitu berupa atribut, list sepeda, dan valid. Itu semua konten yang ada dalam kamus itu. Dan metode. Nah, sebagai halnya kamus terdapat tampilan-tampilan gitu. Terus kamus juga bisa buat input data, bisa buat mencari, misal kayak kamus bahasa gitu kan, bisa ada mencari huruf paling depan apa gitu, misal dicari. Kemudian metode. Jadi itu metode. Nah, penjelasan mengenai metode ini akan dijelaskan setelah ini. Jadi perlu yang penting untuk sekarang paham kalau misal kamus itu memang bisa dilihat sebagai kamus di dunia nyata lah gitu. Tapi dengan didigitalisasi gitu. Ada aspek digitalisasi ini. Contoh kayak dia bisa menerima menu gitu. Kamu juga bisa buat pindah halaman juga. Nah, gitu. Oke, untuk metode di kamus yang tadi itu, sekarang penjelasan untuk masing-masing deskripsi. Yang pertama, menu utama. Dia merupakan prosedur untuk menampilkan daftar menu yang ada di halaman utama. Dan dia juga bertugas untuk menerima pilihan dari menu itu. Kemudian ada menu tambahan. Dia menampilkan menu, tapi pada halaman setiap kali sebuah data dari database itu, saya bilang database di sini merupakan file data sepeda.txt tadi itu ya. Itu ditampilkan. Jadi setiap kali ditampilkan dalam bentuk tabel itu, di bawahnya terdapat menu tambahan itu. Kemudian header simulasi, dia merupakan judul dari halaman simulasi sama informasi detail dari sepeda yang disimulasikan. Kemudian ada metode simulasi, dia merupakan prosedur dari halaman simulasi yang keseluruhan. Jadi di halaman simulasi ini ada 2 bagian ya. Yang pertama yang tadi ditampilkan oleh header simulasi, yang kedua yaitu bagian simulasi itu sendiri. Nah, bagian dari simulasi ini tuh dia bertugas menerima inputan dari user. Jadi mau simulasi apa gitu. Jadi kayak bisa dipikir kayak tempat mainnya user lah, pengguna. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu synchron file. Synchron file ini dia menyamakan data yang ada di
data sepeda.txt itu dengan atribut list sepeda yang ada dalam objek kamus. Ya, bisa dikatakan dengan kata lain ngambil data dari database ke kamus gitu. Kemudian input data, dia bertugas untuk menampilkan halaman input data, mendapat masukan dari pengguna dan mengirimnya ke file data sepeda.txt tadi itu. Kemudian output data, seperti namanya, dia digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel gitu. Data yang diambil itu merupakan data yang disimpan oleh objek kamus yang sekarang dibuat gitu. Dan yang terakhir yaitu linear search, merupakan prosedur yang bertugas untuk mencari data gitu, mulai dari tampilannya juga itu hingga menampilkan data hasil pencarian tadi. Nah, poin penting dari sini yaitu data yang memenuhi kriteria itu dikirim ke variabel bernama valid, bukan yang list sepeda. Kalau list sepeda dia yang keseluruhan, tapi kalau valid dia berisi hasil pencarian data yang terakhir, yang terbaru, kayak gitu. Kemudian penjelasan mengenai kelas sepeda. Kelas sepeda punya atribut-atribut yang beberapa atribut yang dimiliki sepeda, kayak merek, tipe, berat, dan lain-lain gitu. Jenis sepeda gitu, warna, gear maksimum gitu, terus kecepatan maksimum sama ukuran. Nah, kecepatan maksimum ini itu dia nggak hanya satu seperti yang di penjelasan sebelumnya gitu. Jadi dia merupakan kecepatan maksimum untuk masing-masing, untuk setiap gear, tingkatan gear yang dimiliki oleh sepeda tersebut. Dan ya, ukuran, atribut ukuran ini merupakan struct, di mana dia terdiri dari tinggi dan panjang gitu aja. Kemudian untuk method dari sepeda ada get Vmax, waktu tempuh, gear min, dan jarak tempuh. Nah, semua metode ini dia merupakan metode untuk melakukan simulasi gitu. Jadi misal menu simulasi 1 dia mencari waktu tempuh, nah yang aktif itu yang metode waktu tempuh kayak gitu. Kemudian ini deskripsi untuk setiap metode tadi itu get Vmax, dia mendapatkan kecepatan maksimal untuk gear tertentu gitu. Kemudian waktu tempuh itu dia menghitung waktu tempuh minimal untuk menempuh jarak tertentu dengan gear tertentu yang dipakai selama seluruh perjalanan gitu. Saya kira sudah cukup jelas ya. Kenapa kok di sini waktu tempuh minimal? Karena di perhitungan itu dia menggunakan gear kecepatan maksimum untuk gear yang dimasukkan itu, gear tertentu yang itu. Itulah kenapa di sini waktu tempuh minimal. Kemudian jarak tempuh, dia jarak tempuh maksimal yang dapat ditempuh sepeda dalam jangka waktu yang ditentukan untuk suatu gear tertentu. Sama seperti sebelumnya, kenapa kok ini jarak tempuh maksimal? Karena di perhitungan kecepatan yang dipakai adalah kecepatan maksimal dari gear yang dimasukkan itu. Dan yang terakhir ada gear minimal, yaitu gear minimal yang dibutuhkan untuk mencapai suatu jarak tempuh dengan waktu yang diinginkan. Oke, dan ya, untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai search algoritma tadi, khusus search algoritma. Di program ini tidak menggunakan sort, tidak ada sorting, yang adanya algoritma search. Khususnya yaitu linear search, di mana mungkin seperti konsepnya ya. Jadi setiap elemen, setiap sepeda dalam sebuah array itu dicek satu-satu apakah memenuhi kriteria yang diminta atau tidak. Kalau memenuhi,
dia akan dipindahkan ke atribut valid yang ada di dalam kamus gitu. Kalau tidak ya tidak dimasukkan seperti itu. Kemudian ya pada program ini prosedur khusus yang mengimplementasikan algoritma search ini yaitu linear search gitu. Kemudian di situ ada tabel untuk pasangan kriteria input dan tipe masukan yang bisa dipilih gitu. Jadi misal kriteria 1 dia inputnya nama merek, tipenya adalah string. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yaitu input di sini itu maksudnya adalah kita input itu apa sih? Jadi misal saya milih kriteria 3 panjang minimum inputnya, tipe masukannya float. Nah, misal saya masukkan angka 1,5 gitu. Artinya apa? Saya mau mencari semua sepeda yang memiliki panjang setidaknya itu 1,5 atau 1,5 lebih dari sama dengan 1,5 gitu. Maksudnya input itu kita memasukkan itu apa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian demo dari program itu sendiri. Oke. Jadi apa yang akan saya lakukan ini ada 3 skenario. Yang pertama untuk input data, yang kedua untuk melihat database secara keseluruhan, dan yang ketiga nanti untuk pencarian data. Ini adalah diagram alur yang bisa dibuat sebagai pandangan lah nanti, peta Dena. Ini sekarang sedang berada di mana gitu. Oke, kita masuk ke programnya. Pertama saya akan membahas mengenai yang terpasti halaman utama. Jadi ini adalah tampilan halaman utama gitu. Jadi sekarang kita berada di sini gitu. Kita bisa milih 1 untuk input data, 2 untuk lihat database, 3 untuk mencari data, sama 4 untuk keluar dari program. Saya akan mencoba untuk memilih menu 1 sehingga nanti saya akan berada di proses tambah data. Coba saya masukkan 1. Oke, ditanyai mereknya apa aja, misal Polygon, atau lebih gampang testing biar tahu kelihatan yang terbaru yang mana. Testing 2 misal, tipe misal di hour aja, yang penting string gitu. Ukuran di hour, yang penting angka, panjang juga, berat, jenis, warna, gear maksimum 3, kecepatan untuk gear 1, kecepatan untuk gear 2, untuk gear 3. Oke, kita sudah selesai input data. Nah, apa yang terjadi? Kembali ke sini, data yang kita input tadi, yang sepeda bermerek testing 2 tadi, itu akan dikirim ke data sepeda.txt ini. Sedangkan tampilan kita akan dibawa menuju tampilan halaman utama kembali. Jadi kita balik sini. Dan sekarang setelah input data, kita kembali lagi di halaman utama gitu. Itu untuk skenario yang pertama, skenario untuk nambah data. Kemudian skenario selanjutnya sekaligus untuk mengecek apakah data yang kita tambahkan tadi bisa masuk apa enggak, yaitu skenario melihat database secara keseluruhan. Oke. Jika kita sekarang berada di sini, kita akan memilih pilihan 2 gitu. Pilihan 2 muncul, dan pada ID 10 bisa lihat itu adalah data yang tadi kita masukkan gitu. Testing 2, mereknya testing 2, tipe FSF. Nah, sekarang ini saya berada di proses melihat data keseluruhan gitu. Setelah melihat data keseluruhan ini, itu saya bisa memilih menu untuk kembali ke halaman utama. Tapi saya tidak akan melakukan itu gitu.
Tapi saya akan melakukan untuk pilihan yang kedua, yaitu pilihan menuju proses simulasi. Nah ya, terus di sini juga bisa dilihat kalau ada data keseluruhan di sini. Ini artinya apa? Data keseluruhan ini ditampilkan ke layar kita. Keluar ini artinya ditampilkan ke layar kita. Contohnya ya ini gitu. Ini datanya ditampilkan ke layar kita gitu. Dan ini merupakan data keseluruhan. Nah, di sini ada menu simulasi sepeda. Saya kembali ke menu utama tadi dan saya akan memilih pilihan untuk simulasi sepeda. Pilih ID. Oke, bentar sebelum itu. Nah, saat masuk simulasi kita akan dimintai untuk memasukkan metode simulasi sama ID pilihan. Yang dimaksud apa? Ini. Nah, ID pilihan ini yang dimaksud itu di sini adalah ID sepeda. Jadi sepeda mana yang mau disimulasi? Misal saya mau simulasi sepeda yang terbaru, yaitu ID 10 misal. Nah, ID 10 ini adalah header simulasi. Sampai sini header simulasi. Kemudian ini menu untuk simulasi. Nah, metode simulasi dari nomor 1 sampai 4 ini itu merupakan metode simulasi gitu. Oke, misal saya mau nyoba gear minimal gitu ya. Masukkan jarak tempuh misal 1 km 10. Waktu tempuh misal dalam detik ya, berarti misal 1 jam. Berarti gear minimal yang harus dipakai supaya saya bisa menempuh jarak 10 kilo dalam waktu 1 jam itu adalah gear 1. Nah, di sini bisa ditanya loh, mau simulasi lagi apa tidak gitu. Kalau misal dia akan pilih lagi. Misal sekarang saya milih jarak tempuh gitu, terus waktu misal ini jarak tempuh 6 kilo. Kalau misal saya tidak mau masukkan lagi, catatan, dan saya secara otomatis akan dibawa ke halaman utama gitu. Jadi tadi di simulasi gitu, kalau sudah selesai saya akan dibawa ke halaman utama lagi. Kalau belum ya dia akan muter-muter di sini terus. Nah, kalau saya mau mungkin nanti waktu di pencarian ya, yaitu skenario yang terakhir, yaitu skenario mencari data. Itu pilihan ketiga. Oke, saya akan masukkan pilihan ketiga di menu utama. Cari berdasarkan apa? Merek misalnya. Merek yang tadi saya mau dapetin data terbaru tadi, testing 2. Nah, kita bisa masuk, gitu kan. Nah, ya, ID di sini juga bukan ID yang tersimpan di database ya. Di sini ID-nya itu urutan, lebih ke urutan baris gitu. Jadi di database atau data sepeda itu dia tidak menyimpan ID sama sekali gitu. Oke, kemudian saya pilih simulasi. Masuk ke proses simulasi tadi yang nomor 4. Kemudian pilih 1. Nah, di sini testing 2. Oke. Setelah masuk ke halaman simulasi, saya bisa melakukan simulasi apapun gitu. Tapi saya tidak perlu menunjukkan lagi karena tadi sudah. Yang saya mau tunjukkan adalah fitur page history yang saya sebut waktu membahas keunggulan dari program saya ini gitu. Jadi saat saya memilih menu pilih sepeda lain gitu, yang akan ditampilkan itu tidak data secara keseluruhan, tapi hanya sepeda yang memenuhi kriteria terakhir yang dicari gitu. Atau sepeda yang memenuhi kriteria lah dalam pencarian yang terbaru gitu. Jadi kalau tadi kan cuma 1 baris, nah kita buktikan cuma 1 baris kan, itu yang saya maksud dengan page history.
gitu kan, bisa ini. Terus saya tadi misal tempuh kan yang belum pernah, waktu tempuh sudah dalam jam. Terus kalau misal bisa juga langsung balik ke menu utama. Kemudian kalau sudah selesai menggunakan program, kita bisa memilih menu yang terakhir, yaitu menu untuk keluar dari program. Kalau di menu utama kita pilih menu nomor 4. Nah, kita sudah keluar dari program. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai project kamus sepeda saya ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.